Kemudian syariat boleh berubah, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang wajib ditaati tidak berubah. Jadi kata Ibnu Athiillah dalam syarah Al-Hikam ini, syariat itu boleh berubah. Jadi syariat itu boleh berubah, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ditaati tidaklah berubah. Jadi Allahnya kada berubah-ubah. Wal awalu wal akhiru wal jahiru wal batinu. Jadi Allah yang awal, yang akhir, yang zahir, yang batin tetap tidak berubah. Jadi Allah dari zaman Nabi Adam, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Isa, Muhammad tadi sampai kepada Nabi Muhammad alaihissalam, bahwa Tuhan yang bernama Allah ini kada ada berubah-ubah. Kalau syariatnya berubah, boleh. Kan syariat zaman Nabi Adam alaihissalam tentu berbeda dengan Nabi Musa, Nabi Zakaria, atau perbedaan antara syariat yang dibawa oleh Nabi Isa alaihissalam dengan Nabi Muhammad kan jelas berbeda. Nah, jadi mengutip daripada syarah Al-Hikam malam hari ini tadi dari Pak Athiillah, jadi syariatullah itu syariat daripada Allah, aturan hukum daripada Allah tadi boleh berubah, karena yang mengatur hukum tadi adalah Allah. Nah, kemudian diwahyukan Allah, diperintahkan Allah kepada para nabi dan rasulnya untuk disampaikan kepada manusia. Namun hukum tadi, syariat tadi boleh berubah. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ditaati tidaklah berubah atau tidak pernah berubah. Jadi Tuhannya kada berubah-ubah, syariatnya aja yang berubah. Kan jelas ibadah Nabi Musa dengan Nabi Muhammad kan beda. Sholatnya Nabi Musa dengan Nabi Muhammad kan beda. Dari nabi ke nabi berbeda syariat yang dibawa oleh para nabi dan rasul kepada umatnya. Begitu pula kepada baginda Nabi kita Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berbeda. Begitu pula syariatullah yang nampak kepada batin hambanya, yang disebut sirullah tadi berbeda-beda pula perintah dan larangan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waalaikumsalam. Jadi berbeda-beda pula. Namun Tuhan yang ditaati dalam sirullah itu tetap satu jua, tidak ada yang berubah-ubah. Wal awalu wal akhiru wal zahiru wal batinu. Akulah yang awal, yang akhir, yang zahir, yang batin. Jadi tidak ada yang berubah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang berubah tuh hukumnya, syariatnya yang berubah. Boleh berubah. Nah, namun Allah yang ditaati ini tidak berubah. Karena ketidaktahuan kita dengan Tuhan, hukumnya berubah-ubah, Tuhannya bisa juga berubah. Iya kata, karena ketidaktahuan kita tadi. Nah, atau juga ada pula yang mengaras tadi keras kepala. Nah, hukumnya tidak berubah, Tuhannya tetap aja. Nah, hukumnya itu aja tadi. Nah, jadi hukum tadi bolehlah berubah, tetapi Tuhan yang ditaati itu adalah tidak berubah atau tetap. Banyak perkara yang diharamkan dalam syariat Nabi Musa alaihissalam, namun dihalalkan dalam syariat Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kan jelas ada perbedaan hukum syariat, hukum yang dibawa oleh para nabi.
Jadi banyak perkara yang diharamkan dalam syariat Nabi Musa alaihissalam, namun dihalalkan dalam syariat Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syariat nabi-nabi terdahulu tidak menghadkan bilangan istri-istri, tetapi syariat Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadkannya setakat atau sepakat 4 orang saja dalam satu masa. Ada pula yang menyebutkan 5 orang. Jadi intisari pahala dan dosa bukanlah sesuatu perbuatan. Jadi intisari daripada yang disebut pahala atau dosa bukanlah sesuatu perbuatan, tetapi ketaatan dan kerendahan kepada Allah Subhanahu wa taala yang menjadi pahala dan dosa. Jadi yang menjadi pahala dan dosa itu adalah bentuk ketaatan dan kerendahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak dinamakan bersembahyang setiap perbuatan bergantung kepada niat. Tidak dinamakan bersembahyang. Baik, kita ulangi tadi. Melakukan gerakan sembahyang jika tidak disertai dengan ketaatan kepada Allah tidak dinamakan bersembahyang. Jadi melakukan gerakan sembahyang jika tidak disertai dengan ketaatan kepada Allah tidak dinamakan bersembahyang. Setiap perbuatan bergantung kepada niat. Innama amalu binniat. Jadi perbuatan dilakukan oleh anggota tubuh zahir dan niat dilakukan oleh anggota tubuh batin, yaitu hati yang disebut rohani. Kelakuan hati itulah yang menentukan pahala dan dosa. Nah, jadi perbuatan tadi, perbuatan taat kepada Allah itu berupa perbuatan tubuh zahir. Nah, misalnya sembahyang atau sholat tadi, maka niatnya dilakukan oleh anggota batang tubuh batin, yaitu hati. Nah, maka kelakuan hati itulah yang menentukan pahala atau dosa. Nah, jika hatinya lalai kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dosalah sembahyang atau sholat yang dilakukan. Dirikanlah sholat untuk mengingatku. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita mendirikan sholat supaya ingat kepadanya. Nah, jadi yang ingat tadi tentu batin tadi, hati tadi yang ingat kepada Allah. Ingat kepada Allah pun harus memerlukan ilmu, yaitu ma'rifatullah. Bukan hanya ingat namanya saja, namun sebaiknya hendaklah kita mengingat sang pemilik nama. Jadi ada Allahnya tadi, tentu ada pula pemilik nama daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah yang kita ingat di dalam sholat tadi. Bukan ingat bacaannya, bukan ingat pujiannya, bukan ingat zikirnya, tetapi mengingat yang dizikiri tadi. Mengingat yang dizikiri, yaitu mengingat Allah Subhanahu wa ta'alanya, bukan asmanya, tetapi Allahnya yang kita ingat. Semua jenis ibadat hanya diperakui sebagai ibadat jika hati memperlakukan ibadat itu karena Allah. Jadi semua ibadat diakui sebagai ibadat jika hati memperakui ibadat itu karena Allah, bukan karena lain. Tetapi jika kita beribadah karena selain daripada Allah, misalnya ibadahnya tadi takut akan mertua, nah, takut dikatain orang macam-macam, takut akan neraka, takut akan dosa, maka tidak bernilai ibadah yang demikian tadi.
artinya ibadahnya bukan karena Allah. Atau beribadah mengharap surganya Allah, beribadah misalnya sholat tadi supaya sehat badannya, beribadah tadi supaya kaya raya, beribadah tadi supaya mendapatkan karomah kemuliaan, beribadah tadi supaya mendapatkan derajat, nah, supaya beribadah tadi dapat kedudukan di tengah manusia, beribadah tadi supaya murah rezekinya dan lain sebagainya. Maka ibadat yang tidak diniatkan karena Allah, maka itu bukanlah ibadat. Jadi semua jenis ibadat itu yang diakui sebagai ibadah jika hati memperlakukan ibadah itu karena Allah. Tetapi jika bukan karena Allah, nah maka rusaklah ibadah yang kita kerjakan. Hati yang menentukan nilai perbuatan, bukan perbuatan yang menjadikan penentu nilai. Jadi kata Ibnu Athilah, hati yang menentukan nilai dari perbuatan, hati yang menentukan nilai daripada ibadah yang kita kerjakan, bukan perbuatan tadi yang menjadi penentu nilai. Jadi bernilai atau tidak ibadah kita tergantung daripada hati kita. Nah, hati tadi karena innama amalu binniyat. Segala sesuatu tadi dimulai daripada niatnya, tergantung kepada niatnya. Apabila niatnya lillahi ta'ala karena Allah, maka baiklah ibadahnya. Namun jika niatnya bukan lillahi ta'ala, bukan karena Allah, ini kan ucapannya lillahi ta'ala, cuma ucapan. Tetapi hatinya ada hasrat lain. Ya, tadi beribadah takut mertua, ya kalian beribadah takut akan neraka. Nah, takut mertua tadi sopan dengan mertua, ya kah? Paksa dinyaring-nyaringi dulu. Sholat tadi, nah zikir tadi dibanyak-banyaki supaya dapat karomah kemuliaan tadi. Nah, jadi memperbanyak sholat sunat, sekalinya apa? Hendak supaya rezeki terus lancar. Nah, rupanya bila kada sembahyang sunat, sembahyang duha, tiap waktu tadi rezekinya mempet. Artinya rezekinya kada lancar. Nah, kebetulan karena dia sholat sunat perbanyak duha, nah, rezekinya terus lancar, terus mengalir terus. Nah, mengalir deras tadi. Maka rajinlah dia beribadah, maka tertujulah ibadahnya tadi, hatinya karena bukan karena Allah ibadahnya tadi, tapi karena kepentingan daripada rezekinya supaya lancar. Maka nilai ibadah yang demikian tidak bernilai, karena hatinya tadi rusak. Nah, niat hatinya rusak, ibadahnya kada lillahi ta'ala, tapi ibadahnya karena kepentingan dunianya tadi. Atau pula beribadah tadi untuk kepentingan akhirat. Apa itu? Supaya dapat pahala yang banyak, supaya dikumpulkan bersama dengan orang-orang yang soleh, orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Niatnya sama, bagus, cuma mengambil faedah kepentingan ibadahnya tadi bukan semata-mata karena Allah, tapi untuk kepentingan akhirat. Dapat bidadari kah tuh? Nah, pengen dapat surga kah? Nah, itulah beribadah hanya untuk kepentingan akhirat. Jadi ada beribadah untuk kepentingan dunia, seperti untuk kepentingan kesehatan, seperti ada gasan pengasih penyayang, gasan manusia supaya orang kasih sayang kepada dirinya, lalu rajin beribadah kepada Allah supaya dijauhkan dari segala mara bahaya, musibah, lalu rajin beramal ibadah supaya mengangkat
harkat derajat dirinya tadi, lalu berwibawa, dapat kedudukan derajat yang tinggi di manusia, lalu rajin beramal ibadah. Inilah bentuk-bentuk ketaatan kepada Allah, cuma tidak karena Allah. Nah, jadi ibadah yang dilakukan ini bukan untuk Allah, bukan karena Allah, tapi untuk kepentingan diri sendiri tadi, yaitu kepentingan nafsu syahwat. Maka inilah yang disebut celakalah orang yang sholat. Sholatnya rajin, cuma maksiat kepada Allah jalan terus. Amalnya jalan, maksiatnya jalan. Maka jika demikian tadi, maka tidak bernilailah segala amal ibadah yang kita kerjakan pada nilai. Ya, kalau menjalankan syariatullah secara lahiriah benar, cuma batinnya rusak. Benar menjalankan hukum-hukum Allah, benar, tidak ada yang salah secara syariat. Namun ada kemaksiatan pada batinnya. Nah, berarti kan ada buruk sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lebih besar daripada dosa yang dianggapnya besar tadi, yaitu buruk sangka kepada Allah. Seolah-olah Allah Subhanahu wa Ta'ala ini kada memberinya rezeki. Seolah-olah Allah Subhanahu wa Ta'ala ini tadi dipaksanya beribadah tadi supaya maulah dirinya kaya raya. Beribadah tadi memaksa Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya Allah mengangkat derajatnya. Ada pula yang beribadah memaksa Tuhan supaya Tuhan melipatkan gandakan pahala daripada amal ibadahnya. Ada pula yang memaksa Tuhan di dalam beribadah supaya Tuhan memasukkannya ke dalam surga. Nah, atau minta kumpulkan dengan bidadari-bidadarinya Allah, memaksa dengan Tuhan. Ada pula yang buruk sangka dengan Tuhan tadi, seolah-olah Tuhan kada memberinya rezeki, kada memberinya kesehatan, dituduhnya Tuhan. Mana berburuk sangka menuduh pulang dengan Tuhan. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pengasih dan Penyayang. Namun buruk sangka kita tadi menyebabkan dosa yang besar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti yang terjadi kepada baginda Nabi Adam alaihissalam. Kepada Nabi Adam alaihissalam tadi berburuk sangka dengan Tuhan karena temakan hasutan daripada setan. Kita nih bang, ada juga setan iya nama hasut, rajin-rajin pian beribadah supaya pian masuk surganya Allah. Rajin-rajin sampian beribadah supaya pian sehat terus hidup di dunia. Rajin-rajin sampian beribadah karena pian adalah calon walinya Allah. Dibujuk rayu oleh setan. Nah, ya kalau kemarin kisahnya kayak itu Allah. Nah, dibujuk rayu oleh setan tadi. Maka dari itu kita beramal ibadah tadi bukan karena Allah. Maka bagi orang yang mengenal Tuhannya tadi, dosa yang paling kecil pun melihat makan ini kada makan dulu bila kada diperintah Allah. Sholat kada sholat dulu bila kada melihat wujudnya Allah. Kada berjalan kau lo ke hilir dulu, kada ke ladang, ke sawah, ke kabun bila kada melihat wajahnya Allah. Itu macamnya orang yang arifillah tadi. Kada berbuat sesuatu kecuali Tuhan yang memerintah. Nah, misalnya kita kayak itu tuh. Kada berbuat sesuatu apapun kecuali Tuhan yang memerintah. Bisalah kita kayak itu. Nah, inilah yang namanya ibadah karena Allah. Ibadah yang semata-mata karena Allah itu tidak berbuat sesuatu kecuali karena Allah. Berdiri karena Allah yang merintah.
duduk karena Allah, makan karena Allah. Ada kita sholat karena apa? Karena malu dengan mertua tadi. Nah, bama sedikit karena pengen kaya. Bama banyak-banyak untuk surga di negeri akhirat. Puasa belapar-lapar parut karena hendak istananya Allah yang megah, surganya Allah, hendak surga Firdaus. Macam mana beribadah? Nah, tidak ada ketulusan, keikhlasan di dalam beribadah tadi. Nah, buah yang diserahkan oleh kepada Baginda Raja, buahnya busuk di dalam. Bisalah dipergunakan. Kita aja kada bisa memakan, di luarnya bagus buahnya, di dalamnya berulat, banyak ulatnya di dalam. Kita sendiri aja kada kau memakan. Tuh ada jambu di muka rumah nih, banyak jambu. Nah, kalau mengidam, kalau sudah terlalu masak bana ya banyak ulatnya. Di luarnya bagus, luar biasa warnanya tadi cerah. Nah, titik liur jarang mengidam atau babinya nang suka mancok. Nah, tapi di dalamnya bisa busuk, ada ulatnya. Begitu pula amal ibadah yang kita kerjakan tadi, bagus di luarnya, menjalankan, jadi mengatasnamakan apa? Sunnatullah atau sunnah Rasul. Jadi berdasarkan sunnah Rasulullah, berdasarkan syariatullah, berdasarkan Al-Quran dan hadis. Ibadah yang dikerjakan tadi cuma buruk hatinya, karena takutan neraka juga. Nah, yang ngaku-ngaku paling sunnah tadi, sekalinya ujuk-ujuknya tadi pengen surganya Allah juga di dalam ibadah. Nah, karena dijanjikan Allah tadi. Nah, sama aja kan sampian di upah sehari kerja bertukang 150. Sudah dijanjikan Allah, jangan lagi ditagih-tagih. Misalnya dijanjikan si Tuan Raja tadi, bekerja kita tadi, bekerja lillahi ta'ala, bekerja beribadah tadi karena Allah, bukan karena lain. Jadi kalau surganya orang ma'rifatullah tadi, nah, bukanlah surga akhirat, bukanlah surga dunia, tetapi surga ma'rifatullah. Surganya adalah berjumpa Allah subhanahu wa ta'ala, berjumpa Allah sang pemilik surga. Ada kita yang awam tadi hendak masuk surga, mendamba-dambakan surga akhirat tadi, ya berupa bidadari, istana yang megah, makanan minuman yang berlimpah, makanan serba ada, kedudukan derajat yang tinggi. Namun bagi orang para arif billah, para pencinta Allah, surganya ialah Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ditujunya hanya Allah, bukan lain. Jikapun mereka menjalankan syariat Allah tadi, segala perintah Allah dan menjauhi larangan Allah, itu mutlak semata-mata karena Allah, bukan lain. Maka mereka berbuat tadi, apapun yang mereka kerjakan, amal ibadah tadi, itu karena Allah. Mereka tidak berbuat sesuatu apapun kecuali hanya diperintah Allah. Mereka tidak berbuat apapun apa yang dilarang Tuhannya, maka dijauhinya. Nah,